Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Ulan Safitri, kelas 2 ECTD, nomor absen 21, dengan nomor mahasiswa 19411-616. Di sini saya akan presentasi mata kuliah Praktikum Microcontroller 2. Judul dari proposal saya itu rancang bangun pintu otomatis dengan pendeteksi objek dan kipas penyejuk ruangan dengan pendeteksi suhu pada smartphone berbasis IoT. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena pintu itu merupakan sebuah media yang digunakan sebagai jalan untuk masuk atau keluarnya orang dari suatu ruangan. Jadi selama ini saya itu masih menjumpai beberapa bangunan seperti rumah sakit, kantor, supermarket, dan tempat-tempat yang lainnya itu mempunyai pintu yang ukuran besar, tetapi itu cara membukanya masih manual. Sedangkan saat ini kita terkena pandemi dan virus bisa tersebar lewat manapun. Oleh karena itu, saya mengambil judul pintu otomatis. Nah, salah satu teknologi yang sangat populer dan membantu kehidupan manusia itu kan komputer. Jadi dengan kemajuan teknologi ini, pengembangan komputer dapat dilakukan dengan cara menambah perangkat keras atau hardware dengan perangkat lain yang kompatibel sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Jadi untuk proyek saya juga membutuhkan sesuatu hardware seperti perangkat laptop atau komputer ini. Lalu dengan mengambil judul pintu otomatis dan penyejuk ruangan menggunakan kipas, saya juga menggunakan aplikasi di smartphone Android. Itu aplikasinya Condular atau MIT. Condular sendiri itu merupakan situs website yang menyediakan tools untuk membuat aplikasi Android dengan konsep drag atau drop programming. Programming sendiri itu adalah fitur andalan Condular dengan fitur yang kita tuh tidak perlu mengetik kode program secara manual untuk membuat aplikasinya. Dengan begitu, kita dapat menggunakan Condular itu sebagai pengendali pintu dan kipasnya. Next. Jadi cara kerjanya itu yang pertama, ketika alat dan program dijalankan, maka pintu secara otomatis akan membuka dan menutup. Jadi apabila pemilik rumah menekan open pada aplikasi Condular pada smartphone, maka pintu akan terbuka. Namun, apabila pemilik menekan close pada pintu akan tetap tertutup. Cara kerja ini juga berlaku untuk kipas. Jadi kalau menekan on, kipasnya tuh akan nyala. Kalau off, kipasnya tuh akan mati atau tidak berputar. Yang kedua, jika sensor ultrasonik mendeteksi jarak objek sesuai yang ditentukan, maka motor stepper akan bergerak untuk membuka pintu. Namun apabila jarak objeknya tidak dijangkau, maka motor stepper itu tetap diam dan pintu itu tidak terbuka kecuali kita
membukanya atau mengaktifkannya itu dengan aplikasi Kodular yang ada di smartphone. Yang ketiga, apabila sensor LM35 mendeteksi suhu di ruangan sesuai batas yang ditentukan, maka motor DC 5 volt akan menggerakkan kipas. Namun apabila suhu di ruangan kurang dari batas tersebut, maka motor DC tetap akan diam atau tidak akan bergerak kecuali kita mengaktifkannya dengan aplikasi yang ada di smartphone. Next. Ini adalah gambar blok diagramnya. Jadi dari gambar ini dapat dijelaskan bahwa prinsip kerja dari alat ini itu penggunaan pintu otomatis serta kipas otomatis dengan memanfaatkan input dari sensor ultrasonik dan sensor LM35, di mana blok diagram tersebut terdapat input yang bertugas sebagai pengirim dan output yang bertugas sebagai penerima. Pengirim sebagai input itu terdapat dua sensor, yaitu sensor ultrasonik dan sensor LM35. Kemudian itu dikirimkan ke modul microcontroller ESP32. Setelah itu data tersebut akan dikirim, diolah dan disimpan ke database online. Pada sisi penerima dapat memantau dan mendeteksi pergerakan objek serta mendeteksi suhu yang diterima oleh sensor. Apabila objek tersebut mendekat, maka pintu itu akan terbuka. Sebaliknya, jika objek itu menjauhi, maka sensor pada pintu itu akan tetap tertutup. Selain itu, jika sensor pada kipas pendeteksi suhunya itu di atas 30 derajat Celcius, maka kipas akan menyala. Namun tetap dapat membuka dan menyalakan kipas dengan smartphone melalui aplikasi yang akan dikembangkan melalui Kodular jika kita ingin menyalakannya. Next, ini adalah flowchart dari pintu otomatis dan kipas penyejuk ruangan. Flowchart yang pintu otomatis itu yang pertama diawali dengan start. Semua program di flowchart pasti diawali dengan start. Lalu untuk program pintu otomatis ini sensor ultrasonik itu akan mendeteksi jarak objek. Sebelumnya kan start itu sebagai awalan atau mulai. Setelah kita start, sistem pasti akan menyala. Setelah itu sensor ultrasonik akan mendeteksi jarak suatu objek yang nantinya akan menggerakkan motor stepper untuk menutup atau membukanya pintu. Motor stepper itu pengendali pintu yang direncanakan di aplikasi Kodular juga. Lalu jika jarak suatu objeknya itu di bawah atau kurang dari 10 cm, maka motor stepper itu akan berputar untuk membuka pintu. Sebaliknya, jika ultrasonik membaca jarak suatu objek itu di atas 10 cm, maka pintu tidak terbuka atau tetap tertutup, seperti itu. Lalu N ini sebagai tanda selesainya program atau flowchart ini. Lalu untuk flowchart kipas penyejuk ruangan
itu juga sama, semuanya diawali dengan start atau awalan, lalu sistemnya itu akan menyala. Dan lalu sensor LM35 ini digunakan untuk mendeteksi suhu pada ruangan yang nantinya akan menggerakkan dinamo DC sebagai penggerak daripada kipas penyejuk ruangan itu sendiri. Selain itu, dinamo DC ini untuk mengendalikan kipas yang direncanakan juga di program kodular yang ada di smartphone. Jika suhunya ini berada di atas 38 derajat Celcius, kipas itu akan menyala. Lalu jika kurang dari 38 derajat Celcius, dinamo DC-nya tidak akan berputar, jadi kipasnya tidak akan menyala. Jika tidak, itu akan kata jika iya, itu kipas ruangan akan menyala, lalu end atau selesai. Seperti yang saya katakan tadi, jika yang pertama ada start, pasti yang di akhir juga ada end, seperti itu. Lalu next. Baiklah, hanya itu yang bisa saya presentasikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Jika banyak salah-salah kata, saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.